Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nungdo Arita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi permasalahan pokok ekonomi dan sistem ekonomi yang dianut di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah memahami permasalahan pokok ekonomi, yang kedua mendeskripsikan sistem ekonomi, dan yang ketiga adalah menjelaskan sistem perekonomian di Indonesia. Permasalahan ekonomi menurut sudut pandangnya dibagi ke dalam dua, yaitu permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Yang pertama adalah permasalahan ekonomi klasik. Permasalahan ekonomi klasik adalah permasalahan ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana untuk mencapai kemakmuran, di mana kemakmuran ini adalah suatu keadaan ketika barang atau jasa tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan. Dalam permasalahan ekonomi klasik, yang pertama itu adalah permasalahan produksi. Produksi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa, di mana pada kegiatan produksi terdapat beberapa permasalahan seperti pengadaan, input, proses, dan peningkatan hasil output. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi menjadi permasalahan adalah ketika barang ataupun jasa tersedia, tetapi jika tidak didistribusikan atau tidak sampai kepada masyarakat atau konsumen, maka barang atau jasa tersebut tidak dapat dikonsumsi atau digunakan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan distribusi itu adalah faktor kelangkaan, di mana salah satunya adalah keterbatasannya alat pemenuh kebutuhan. Salah satu contoh yang sedang negara kita alami saat ini adalah kelangkaan bahan bakar minyak. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, dan salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi itu adalah pendapatan. Konsumsi akan menjadi suatu masalah ketika konsumen tidak mampu menyeimbangkan antara pendapatan dan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan permasalahan pokok ekonomi yang kedua itu adalah permasalahan ekonomi modern, di mana yang pertama itu adalah what. Jadi apa dan berapa banyak barang dan jasa yang harus diproduksi atau akan diproduksi. Yang kedua adalah how, bagaimana cara memproduksi barang atau jasa yang diproduksi. Dan yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang atau jasa dikonsumsi atau dinikmati. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Pembahasan yang selanjutnya itu adalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Dalam ekonomi mikro, pemerintah juga ikut campur tangan. Contohnya, penentuan harga minimum untuk melindungi produsen dan penetapan harga maksimum untuk melindungi konsumen. Sehingga dalam kegiatan ekonomi tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya, asumsi ekonomi mikro. Ekonomi mikro berasumsi yang pertama, berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan, dan yang ketiga adalah konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional. Pembahasan selanjutnya itu tentang ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari tentang kekuatan-kekuatan dan kecenderungan-kecenderungan yang mempengaruhi ekonomi secara menyeluruh. Dapat dilihat di sini ada indikator presentasi kegiatan ekonomi, di mana neraca perdagangan dan neraca pembayaran, kemudian pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Yang selanjutnya yaitu penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, keadaan perubahan harga-harga atau inflasi, dan kestabilan kurs mata uang dalam negeri. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian.
Sistem ekonomi yang akan kita bahas adalah sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Mungkin di salah satu wilayah atau suku bangsa di Indonesia masih ada yang menerapkan sistem ekonomi tradisional. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando, di mana peran pemerintah sangat besar, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil, atau bahkan masyarakat tidak dilibatkan. Salah satu contoh negara yang menganut sistem komando adalah Korea Utara. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi pasar, di mana pada kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Kemudian ada sistem ekonomi campuran. Pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan permasalahan ekonomi. Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Meskipun di sebagian wilayah Indonesia masih ada yang menggunakan sistem ekonomi tradisional, tapi pada keseluruhannya Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yang dimana dalam penerapannya sistem ekonomi Pancasila yang dianut oleh Indonesia itu harus menghindari hal-hal seperti sistem ekonomi yang liberal, kemudian sistem ekonomi komando yang terpusat pada peraturan pemerintah, dan yang ketiga adanya persaingan yang tidak sehat atau monopoli yang merugikan, terutama merugikan bagi pihak masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di pembahasan materi yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.